Ayo kawan semua, kita dengarkan kisahnya. Sang Juru Selamat, penyelamat umat manusia. Lari Kids. Suatu ketika, pada saat istirahat sekolah, Sinta duduk di koridor kelas dan tampak sedih. Dion yang melihat temannya sedih, segera datang menghampiri. Sinta, kamu kenapa? Nilai gambarku jelek, Yon. Aku sedih. Oh gitu. Ya udah, nanti kita main bareng yuk. Pulang sekolah sambil gambar-gambar bareng di rumah aku. Mau nggak? Boleh deh, Yon. Nanti kita main ya ke rumah kamu. Dion dan Sinta janjian bareng di gerbang sekolah untuk bersama-sama ke rumah Dion. Mereka akan diantar supir Sinta. Setelah pulang sekolah, Dion pun bergegas menuju gerbang sekolah. Dia melihat Sinta di depan mobilnya bersama Pak Supir. Dion pun terkejut. Pak Supir memeluk Sinta lama sekali. Lalu ia bergumam, Itu kenapa ya Pak Supir memeluk Sintanya lama sekali? melihat Pak Sopir memeluk Sinta cukup lama, Dion pun segera bergegas menghampiri Sinta. Dan saat Dion datang, Pak Sopir melepaskan pelukannya. Lalu Dion berkata, Sinta, yuk kita pulang. mereka pun bergegas menuju rumah Dion. Sesampainya di rumah Dion, mereka berdua turun dari mobil dan masuk ke rumah untuk bermain bersama. Saat bermain bersama, Dion bertanya, Sinta, tadi di gerbang sekolah aku lihat kamu dipeluk sama Pak Supir lama sekali. Ada apa ya? Pak Supir berusaha menghiburku karena aku lagi sedih. Oh gitu ya. Tapi pelukan itu lama sekali, Sin. Dan dia bukan keluargamu loh. Mama Dion pun mendengar pembicaraan mereka. Sinta dan Dion, Tante kebetulan mendengar pembicaraan kalian. Tante jadi keinget kisah Hawa terbujuk. Tante ceritain ya buat kalian berdua. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan lalu membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia tersebut hidup. Nama manusia tersebut adalah Adam. Tuhan juga membuat Taman Eden, dan disitulah ditempatkannya manusia. Tuhan menumbuhkan pohon-pohon, dan ada satu pohon yang letaknya di tengah taman, yaitu pohon pengetahuan. Di Taman Eden tersebut mengalir 4 sungai, yaitu Sungai Pison, Gihon, Tigris, dan Sungai Efrat. Manusia ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu ia berfirman, Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang letaknya di tengah taman, janganlah engkau memakannya. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Lalu Tuhan kembali berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian Tuhan menciptakan manusia dari tulang rusuk Adam. Manusia tersebut diberi nama Hawa. Tuhan juga menciptakan berbagai macam hewan. Di antara semua hewan, ular merupakan hewan yang paling cerdik. Lalu berkatalah ular kepada Hawa, Hai manusia, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Boleh kok, cuman satu yang nggak boleh. Buah dari pohon pengetahuan yang ada di tengah itu. Tuhan berfirman, kami tidak boleh makan, nanti kami akan mati. Tenang,
Kamu tidak akan mati kok. Malahan kamu bisa menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mendengar perkataan ular, Hawa tertarik untuk memakan buah dari pohon itu. Buah itu kelihatan baik dan sedap untuk dimakan. Lalu ia mengambil buahnya dan memakannya. Ia juga memberikan buah itu kepada Adam. Seketika itu, terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sehingga mereka membuat baju dari daun pohon ara untuk menutupi tubuhnya. Mengetahui hal tersebut, Tuhan berkata, Apakah yang telah kau perbuat? Ular itu yang memperdaya aku, Tuhan. Maka aku makan buah itu. Mengetahui kejahatan ular, maka Tuhan berfirman, Terkutuklah engkau dari segala ternak dan binatang di hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Lalu Tuhan berfirman kepada Hawa, Engkau akan bersusah payah mengandung, dan dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Tuhan pun berfirman kepada Adam, Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon pengetahuan, maka terkutuklah engkau. Engkau akan bersusah payah mencari rejeki dari tanah seumur hidupmu. Walaupun Tuhan marah kepada Adam dan Hawa, Ia tetap mengasihi mereka dengan membuatkan pakaian dari kulit binatang. Lalu Tuhan berfirman kepada manusia, Sesungguhnya, manusia kini telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ia tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Lalu Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Melalui kisah Hawa yang terbujuk tadi, kita jadi belajar. Tidak semua kebaikan yang orang tawarkan itu selalu baik. Kita lihat Hawa. Dia terbujuk karena ular menawarkan sesuatu yang baik di awal kan? Namun kalau kita lihat lagi, tawaran itu sebenarnya telah melanggar perintah Tuhan. Tante, jadi Pak Supir harusnya nggak boleh peluk aku ya? Sebetulnya kalau memeluk sebentar nggak apa-apa. Namun kalau lama dan dia bukan keluarga kamu, sebaiknya nggak boleh ya. Emang Pak Supir sering peluk Sinta lama seperti itu? Sering Tante, terutama kalau aku lagi sedih. Oh begitu ya. Nanti Tante coba ngobrol ya dengan mama kamu, supaya mama kamu bisa memberitahu Pak Supir. Yang penting Sinta paham ya, kalau tubuh kita ini adalah kudus, karena Tuhan sendiri yang ciptakan. Jadi kita harus jaga dengan baik tubuh kita. Kalau ada orang yang peluk atau cium lama-lama, apalagi sampai meraba-raba tubuh kita, kita harus berani menolak, apalagi kalau mereka bukan keluarga. Oke, Sin? Oke Tante, terima kasih ya. Sahabat Glorians, demikian kisah Hawa terbujuk. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya bersama Glory Kids Podcast. Yuk, sekarang kita nyanyi bareng. Yesus ada di dalamku.